wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar dimanapun kalian berada. Jumpa dengan saya, Julianti Magasari. Saya adalah guru di SMKS Gunajaya, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran agribisnis tanaman perkebunan yang masuk ke dalam pembibitan dan kultur jaringan tanaman perkebunan. Pada KD 3.6 kita akan membahas tentang menerapkan pemeliharaan pembibitan tanaman perkebunan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menerapkan pemeliharaan pembibitan tanaman perkebunan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang pemeliharaan pembibitan tanaman perkebunan. Pada materi ini yang kita bahas khusus untuk pembibitan tanaman perkebunan kelapa sawit. Tahap pembibitan pada tanaman kelapa sawit dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pre-nursery atau pembibitan awal, dan yang kedua adalah main-nursery atau pembibitan utama. Kegiatan pada pembibitan awal meliputi pemupukan, pengendalian HPT, penyiraman, pengendalian gulma, dan terakhir adalah seleksi bibit. Pada kegiatan pemupukan di pre-nursery yang harus diperhatikan adalah: pertama, aplikasi pemupukan harus sesuai dengan program yang direkomendasikan. Kedua, pemupukan dilakukan pada sore hari. Ketiga, pemupukan dilakukan dengan cara menyiramkan larutan pupuk dengan gembor. Keempat, larutan pupuk harus dibuat lebih awal 2 atau 4 jam sebelum digunakan. Pengendalian HPT yang harus diperhatikan adalah: pertama, aplikasi pengendalian HPT harus sesuai dengan program yang direkomendasikan. Kedua, stok insektisida dan fungisida yang sejenisnya sesuai dengan rekomendasi harus tersedia di kebun. Ketiga, pemberantasan HPT di pre-nursery tidak dibenarkan memakai pestisida yang mempunyai ikatan unsur tembaga, air raksa, dan timah. Berikut ini adalah contoh hama dan penyakit yang menyerang pada pembibitan pre-nursery. Untuk penyiraman bibit dilakukan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Bila pada malam hari hujan turun lebih besar dari 8 mm, maka besok pagi tidak perlu disiram. Kebutuhan air pada baby bag adalah 0,2 sampai 0,3 liter per baby bag per hari. Pengendalian gulma di pre-nursery hanya dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan mencabuti seluruh jenis gulma yang tumbuh di dalam baby bag dan antar bedengan. Gulma yang telah dicabuti dikumpulkan dan disingkirkan dari areal pembibitan. Bersamaan dengan pengendalian gulma tersebut, untuk bibit yang doyong dilakukan penegakan, dan untuk bibit yang akarnya tersembur keluar perlu dilakukan penambahan tanah ke dalam baby bag. Seleksi bibit di pre-nursery terbagi menjadi 2, yaitu seleksi 1 pada waktu berumur 2 bulan dan seleksi 2 pada waktu berumur 3 bulan. Pemeliharaan di main-nursery hampir sama di pre-nursery, yaitu meliputi pemupukan, pengendalian HPT, penyiraman, pengendalian gulma, dan seleksi. Yang perlu diperhatikan dalam pemupukan: pertama, aplikasi pemupukan harus sesuai dengan program yang direkomendasikan. Kedua, pupuk ditaburkan merata pada permukaan tanah di polybag, melingkar atau keliling sejauh 10 cm dari bibit. Ketiga, pupuk tidak boleh menyentuh bibit. Dan keempat, pelaksanaan pemupukan setelah penyiraman pertama. Yang perlu diperhatikan dalam pengendalian HPT adalah: 1. Aplikasi pengendalian HPT harus sesuai dengan program yang direkomendasikan. Kedua, stok insektisida dan fungisida sejenisnya sesuai rekomendasi harus tersedia di gudang kebun. Ketiga, pemberantasan HPT di main-nursery tidak dibenarkan memakai pestisida yang mempunyai ikatan unsur tembaga, air raksa, dan timah. Berikut ini adalah contoh hama dan penyakit yang menyerang pada pembibitan main-nursery. Bibit disiram 2 kali sehari. Apabila malam sebelumnya turun hujan
dan tanah di polybag masih basah, maka penyiraman hanya dilakukan pada sore hari. Bila hujan pagi hari cukup lebat, lebih besar dari 10 mm, maka sampai sore bibit tidak perlu disiram. Pengendalian gulma dilakukan 2 minggu sekali. Penyiangan dilakukan dalam polybag dan di luar polybag. Dalam polybag, penyiangan dilakukan secara manual, sedangkan antar polybag atau di luar polybag bisa disemprotkan dengan herbisida sesuai dengan rekomendasi yang disarankan. Seleksi bibit di My Nursery terbagi menjadi 3. Seleksi 1 saat bibit berumur 6 bulan, seleksi 2 saat bibit berumur 9 bulan, dan seleksi 3 saat bibit berumur 10 sampai 12 bulan. Demikianlah tadi pembahasan materi tentang pemeliharaan pembibitan tanaman perkebunan, khususnya untuk tanaman kelapa sawit. Semoga kalian bisa mengerti dan mudah memahami dari penjelasan yang Ibu berikan. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya.